Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Fania dengan NIM 2124101020014 dari kelas Sistem Basis Data C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul yang ketiga yaitu mengenai yang DDL. Izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. Jadi di sini ada tugas. Sebelumnya saya scroll dulu. Ini dia. Kita akan mengimplementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Jadi di sini ada ketentuan untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data, dan pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan bed relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Ini untuk tugas yang pertama. Baik, di sini saya akan menunjukkan IRD-nya terlebih dahulu. Ini adalah IRD-nya, kita akan mengikuti sesuai dengan IRD yang ada di sini. Ini nih kurang besar ya. Baik, sebelumnya saya akan membuka. Ini adalah contohnya atau pengerjaannya yang telah saya selesaikan. Jadi di sini kita lihat terdiri dari beberapa entity. Jadi ada entity jenis barang, ada entity barang, ada entity lab, ada entity kepala lab, ada entity dosen, lalu ada entity UKM, ASLab, pengembalian, item peminjaman, dan juga kegiatan. Jadi, tunggu sebentar, saya pakai kacamata biar jelas. Oke, baik. Jadi di sini kita yang pertama adalah membuat entity-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat entity-nya. Yang pertama adalah entity dari jenis barang. Kita lihat di sini entity dari jenis barang ada di sebelah sini. Nah, kita zoom lagi biar lebih jelas. Jadi di entity jenis barang ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu yang pertama ada nama jenis, ada keterangan, dan juga jenis barang ID. Jadi di sini yang berguna sebagai primary key adalah jenis barang ID-nya. Sebagai unique ID-nya ada nama jenis. Lalu di sini ada beberapa ketentuan, yaitu nama jenis ini bersifat mandatori, berarti dia wajib diisi. Sama halnya seperti primary key. Sementara keterangan di sini bersifat opsional, jadi tidak harus diisi. Bisa dilihat dengan tanda titik merah yang ada di sini bintang. Lalu kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, kita akan implementasikan ke sini. Jadi saya membuat sebuah database dengan nama laboratorium. Lalu di sini ada entity jenis barang. Jadi caranya adalah untuk membuat tabel jenis barang terlebih dahulu, kita menggunakan create tabel dengan nama tabel yang akan kita buat atau entity yang kita buat. Di sini adalah jenis barang, lalu kita menggunakan kurung buka, lalu kita masukkan atributnya masing-masing. Nama dari atribut yang pertama, yang paling atas saya taruh yaitu jenis barang ID. Jadi primary key saya selalu taruh paling atas. Jadi jenis barang ID ini dengan tipe datanya. Yang selanjutnya kita masukkan tipe data. Saya masukkan small serial di sini. Small serial itu bersifat auto increment. Jadi jika kita masukkan data di jenis barang, setiap kita memasukkan data, maka akan menambahkan nomornya satu persatu secara otomatis. Jadi seperti kita masukkan values yang satu, yang kedua, ketiga, kita tidak perlu menulis 1, 2, 3, tetapi akan menambah secara otomatis di sini. Lalu ada juga primary key di sini. Ini adalah tanda bahwa saya menggunakan jenis barang ID sebagai primary key. Jadi yang kedua ada atribut nama jenis dengan tipe datanya yaitu varchar, variabel karakter, dengan jumlah dari atribut nama jenis ini itu sejumlah 50 digit, tidak boleh lebih. Dan di sini saya tambahkan not null. Not null itu artinya mandatori ya, berarti dia tidak bisa bersifat null, harus diisi. Lalu unique juga sudah saya sesuaikan dengan IRD-nya. Lalu yang terakhir ada keterangan. Keterangan di sini dengan tipe datanya teks. Ini tidak bersifat tidak terbatas ya untuk memasukkan value ke dalam tersebut. Ini kan dibatasi 50 karakter. Kalau ini tidak terbatas. Baik, yang kedua saya membuat
barang, entity barang di sini sama seperti sebelumnya cara mekanismenya. Ini ada tabel barang. Oh ya, sebelumnya saya tunjukkan dulu ERD-nya. Di sini ada nomor seri sebagai unique ID, deskripsi bersifat opsional, lalu ada barang ID. Jadi di sini saya masukkan barang ID dengan tipe datanya small serial juga, primary key, lalu ada nomor seri, varchar dengan tipe data varchar yang dibatasi 50, berisi 50 karakter, lalu mandatory, not null, dan bersifat unik. Lalu sebelumnya saya akan menjelaskan ini. Oh maaf. Nah, di sini ada F. F itu tandanya foreign key. Jadi dia menghubungkan dari satu tabel ini dengan yang lainnya. Jadi dia relationship. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan di bawahnya. Namun jika ada foreign key di dalam tabel tersebut atau entity tersebut, kita harus memasukkan atribut tersebut juga. Seperti kita lihat di sini ada lab ID, ada jenis barang ID. Jadi di sini saya juga membuat jenis barang ID. Jenis barang ID ini foreign key-nya. Lalu ada lab ID dengan tipe data small serial dan bersifat mandatori juga. Dan ini yang terakhir ada deskripsi teks. Jadi dua di sini ini adalah foreign key-nya. Kita akan ketik di sini ini foreign key. Baik, yang selanjutnya yaitu ada lab. Di sini saya seperti biasanya create table lab. Lalu atributnya kita lihat di sini. Atribut dari lab terdiri dari lab ID, nama, dan deskripsi. Seperti kita lihat di sini lab ID sebagai primary key-nya, lalu nama di sini bersifat mandatory, sementara deskripsi bersifat opsional. Jadi kita lihat di sini lab ID small serial sebagai tipe datanya dan primary key sebagai lab ID yaitu primary key-nya, lalu ada atribut nama lab dengan tipe data varchar 50 dan dia not null, berarti mandatory, dan deskripsi dengan tipe data teks. Lalu selanjutnya ada kepala lab. Di sini kita lihat dulu kepala lab. Kepala lab di sini terdiri dari beberapa atribut, yaitu di sini ada tanggal mulai yang bersifat mandatory, tanggal selesai bersifat opsional. Lalu di sini ada, aduh tidak terlihat ya teman-teman. Status itu ya. Ya itu status. Ini status. Status di sini juga bersifat mandatori ya. Lalu di sini ada lab ID dan dosen ID. Di sini bersifat sebagai, kalau ini sepertinya kita lihat ini tuh bersifat primary key, namun dia berasal dari foreign key gitu. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Tapi yang penting kita masukkan dulu semua atributnya, baik yang bersifat foreign atau yang dari dalam sendiri ke dalam atributnya. Ini saya telah membuat semuanya. Lalu di sini ada tipe data date. Tipe data date ini juga sudah ada. Jadi kita tinggal memasukkan yang pertama yaitu tahunnya. Tahunnya yang terdiri 4 digit, lalu min atau strip dengan bulan yang terdiri dari 2 digit dan tanggalnya yang terdiri dari 2 digit. Lalu di sini ada dosen, ada entity dosen, terdiri dari nama, NIP, dan juga dosen ID. Di sini NIP bersifat unik, sementara dosen ID bersifat primary key. Semuanya bersifat mandatory. Lalu kita lihat di sini, ini sudah saya buat, ada dosen ID yang sebagai primary key, nama dosen, dan juga NIP yang bersifat unik. Tapi di sini saya masukkan hanya terbatas, yaitu terdiri dari 20 karakter. Baik, yang selanjutnya kita lihat di sini ada ASLab. Kita lihat dulu di ASLab di sini. Nah ini ASLab terdiri dari NIM, nama, nomor HP, ASLab ID sebagai primary key, dan foreign key-nya ada lab ID. Kita tulis seperti biasa semuanya. Di sini semuanya bersifat mandatori ya, berarti bersifat wajib atau not null. Ini not null semua ya. Lalu next ada entity pengembalian. Kita lihat di sini pengembalian ada di sebelah sini.
Pengembalian terdiri dari tanggal pengembalian, pengembalian ID, dan ada foreign key-nya, yaitu di sini foreign key-nya ASLAB ID. Kita implementasikan di sini, ada pengembalian ID sebagai primary key, ada tanggal pengembalian yang bersifat mandatory, dan ASLAB ID yang bersifat foreign key. Lalu di sini ada peminjam. Peminjam ada di bawah. Nah ini, peminjam ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar barang. Lalu ada primary key, yaitu peminjaman ID. Lalu ada foreign key yang terdiri dari kegiatan ID dan ASLAB ID. Sini. Nah, ini atributnya juga sudah lengkap. Next yaitu item peminjaman. Kita lihat atributnya di sini. Item peminjaman itu terdiri dari kondisi barang saat keluar yang bersifat mandatory, ada kondisi barang saat kembali yang bersifat opsional, ada primary key sebagai ada nomor seri, tapi di sini saya tidak nomor seri ini sedikit rancu sebenarnya. Jadi nomor seri ini tidak saya masukkan karena nomor seri ini kan berhubungan dengan barang. Sementara barang di sini yaitu unik. Jadi di sini kan sudah ada barang ID. Barang ID ini menghubungkan relationship dengan barang, yaitu barang ID sebagai foreign key dari barang. Lalu nomor seri ini tidak perlu dimasukkan kalau menurut saya, karena nomor seri di sini bersifat unik karena sudah ada foreign key di sini, yaitu barang ID, jadi tidak perlu memasukkan unique ID dari nomor seri. Lalu di sini ada foreign key pengembalian ID. Kita lihat di sini juga sudah. Nah, ini di sini kita tidak memasukkan nomor seri karena di sini sudah ada foreign key dari barang, yaitu barang ID. Lebih jelas lagi ya karena dia primary key di sini. Sementara nomor seri hanya unique ID. Lalu selanjutnya di sini ada kegiatan, entity kegiatan. Di sini kita lihat entity kegiatan ini terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ada nama kegiatannya bersifat unik, ada keterangan opsional, tanggal mulai, keterangan bersifat mandatori ya, mohon maaf. Lalu ada tanggal mulai, tanggal selesai. Di sini ada primary key kegiatan ID dan foreign key-nya yaitu UKM ID. Ini juga kita sudah selesaikan semua, udah ditulis di sini. Lalu selanjutnya yang terakhir, di sini ada entity dari UKM. Entity dari UKM ini ada di atas ini, terdiri dari nama UKM-nya yang bersifat unik dan juga mandatory, keterangan yang bersifat opsional, dan juga UKM ID yang bersifat primary. Nah ini juga sudah ditulis semua ya. Baik, jika kita sudah membuat semua entity-nya, kalau misalnya kita mau menampilkan tabel yang sudah jadi, di sini misalnya mau menampilkan tabel dari UKM. Di sini saya sudah membuat tombol select di bawah. Nah, ini select bintang from barang. Jadi maksudnya select bintang from barang ini select untuk menampilkan tabel tersebut dari entity barang gitu. Jadi kita menampilkan tabelnya. Jadi kita tadi mau UKM ya. Ini select bintang from UKM. Kita run di sini. Kita bisa menggunakan run-nya hilang. Ya, saya biasanya nggak menggunakan run di sini, menggunakan F5 pada keyboard. Ini F5. Kita tunggu di sini data output-nya. Nah, ini adalah data atau tabel dari UKM sendiri. Kita lihat lagi, kita koreksi. UKM di sini sudah terlihat jelas ya, terdiri dari UKM ID, ada nama UKM dan juga keterangannya. Baik. Aduh, ini spoiler ya, tapi nggak apa-apa. Untuk selanjutnya kita membuat foreign key-nya atau relationship-nya. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, relationship ini kan saat menghubungkan dari satu tabel atau satu entity ke entity lainnya. Jadi kita harus membuat atribut foreign key-nya dulu. Tidak bisa jika kita tidak bisa membuat atribut foreign key tersebut di dalam entity tersebut gitu. Jadi seperti di sini misalnya kegiatan ini kan foreign key-nya ada UKM ID. Nah, di sini tuh kita harus menulis UKM ID-nya terlebih dahulu. Atribut UKM ID-nya. Jika tidak, maka tidak bisa. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan alter barang. Alter barang ini digunakan untuk mengubah suatu tabelnya, mengubah secara keseluruhan ya, tidak hanya menambahkan foreign key saja. Jadi alter tabel barang yang di sini yang akan ditambahkan.
Lalu add constraint-nya yaitu foreign key underscore jenis barang. Jadi kita lihat di sini dulu ya, biar tidak bingung ya. Aduh, mana? Oh ini. Ini ada entity jenis barang dan barang. Seperti kita lihat di sini, primary key dari jenis barang yaitu jenis barang.id, jenis barang ID akan menjadi foreign key di barang, jenis barang ID di sini. Jadi yang perlu kita tambahkan itu barangnya kan. Jadi kita lihat di sini alter label barang add foreign constraint-nya yaitu foreign key dengan nama dengan entity-nya. Entity-nya di sini dari entity jenis barang ya. Lalu kita tambahkan foreign key-nya di sini itu apa? Foreign key-nya yaitu dalam kurung jenis barang ID karena kita akan menambahkan jenis barang ID-nya ya. Lalu references yang diambil dari entity jenis barang atau tabel jenis barang dengan atribut jenis barang ID. Nah, jika kita menjalankan ini, kita harus ngeblok dulu. Lalu kita ketik F5, tapi karena saya sudah menjalankannya, jadi jika saya ketik F5, di sini sudah ada error karena already exist, karena saya sudah menjalankan sebelumnya. Jika sudah, nanti secara otomatis, nanti dari entity barang ini akan menampilkan font key-nya. Kita menulis sini. Select bintang from barang. Aduh, nah ini. Ini jangan lupa kita blok. F5. Nah, ini dia adalah jenis barang ID-nya. Ini jenis barang ID yang sudah kita tambahkan. Lalu setelah itu ada penambahan foreign key yang lainnya yaitu lab ID. Kita bisa lihat di sini. Ini kan selain jenis barang ID ada juga lab ID. Dia mempunyai relationship dengan lab ID. Jadi di sini kita tambahkan foreign key dari lab sama seperti sebelumnya, alter table barangnya yang mau ditambahkan itu dari entity barangnya. Lalu kita add constraint foreign key dari entity lab atau tabel lab. Lalu kita tambahkan foreign key yang dimasukkan itu apa, yaitu di sini lab ID, references dari entity lab dengan atribut lab ID. Jika ini dijalankan, kita lihat di sini, ini sudah ada lab ID ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada alter tabel kepala lab. Kita lihat di sini kepala lab itu, kepala lab. Nah nih, kepala lab itu ada lab ID dan juga dosen ID. Memiliki relationship dengan dua entity tersebut. Jadi di sini kita tambahkan kepala lab dengan foreign key dari entity lab, lalu atribut lab ID, lalu references dari entity lab dengan atribut lab ID. Lalu di sini juga sama dengan dosen. Nah, ini juga sudah semua. Jika ditambahkan, kita akan tampilkan ya di sini select bintang from kepala lab. Nah, ini adalah entity atau gambaran tabel dari kepala labnya. Ini dia. Ini ada foreign key dari lab ID dan juga dosen ID. Seperti itu. Namun di sini saya belum menjelaskan ya bahwa mereka ini menjadi primary key di sini. Kita lihat, ini menjadi primary key. Jadi di kepala lab ini dia tidak mempunyai primary key gitu kalau kita lihat ya. Dia tidak mempunyai primary key. Sebagai gantinya, jadi kita menggunakan primary key dari foreign key. Foreign key apa? Foreign key lab ID dan juga dosen ID yang dijadikan primary key dari kepala lab. Seperti itu. Lalu di sini ada aslab. Aslab kita lihat di sini relationship aslab mana ya guys ya. Nah ini, aslab di sini itu mempunyai foreign key lab ID saja. Jadi kita hanya menambahkan satu dengan entity aslab. Di sini ada foreign key lab, entity lab, lalu di sini ada atribut lab ID, lalu references di entity lab dengan atribut lab ID. Ini kita tampilkan nanti terakhir aja semuanya ya. Lalu di sini ada pengembalian. Kita lihat pengembalian di sini. Pengembalian ada di sebelah sini. Foreign key-nya pengembalian juga aslab. Aduh salah. Nah ini. Referensinya di sini juga aslab ya, sama. Lalu di sini ada peminjaman. Kita buka peminjaman.
Peminjaman di sini memiliki dua foreign key, yaitu kegiatan ID dan aslep ID gitu. Jadi kita tambahkan di sini dari foreign key kegiatan, entity kegiatan, lalu ada dari aslep-nya. Oh ya, sebelumnya saya lupa menambahkan di sini, kalau di peminjaman ini saya lupa menambahkan item, saya lupa menambahkan peminjaman ID. Jadi saya lupa ya menambahkan peminjaman ID, sementara di sini tuh ada peminjaman ID. Ini peminjaman ID sebagai pemilik itu saya lupa guys ya. Caranya untuk menambahkan juga gampang ya. Jadi alter table, lalu apa ya di entity mana yang ada akan ditambahkan. Jadi di sini ada entity item peminjaman yang akan ditambahkan. Add peminjaman ID, yaitu atribut yang mau ditambahkan dengan tipe datanya dan yang lainnya. Seperti itu. Lalu ada item peminjaman. Di sini kita lihat item peminjaman itu memiliki dua foreign key, yaitu barang ID dan juga pengembalian ID. Jadi di sini kita tambahkan barang ID, ini barang ID dengan entity barang, dan pengembalian ID dengan entity pengembalian. Lalu selanjutnya di sini ada kegiatan yang terakhir. Kegiatan ini memiliki entity UKM, memiliki foreign key UKM, ID UKM-nya. Ya, ini UKM ID dari entity UKM. Bila kita sudah menambahkan foreign key-nya sebagai penghubung dari relationship, di sini kita menambahkan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi, alter table, item peminjaman. Kita lihat di sini item peminjaman. Ya Allah. Nah, ini. Jadi, di sini itu dia kan tidak memiliki sebuah primary key. Dia tidak memiliki sebuah primary key. Nomor seri ini dihapus ya sudah ya. Karena dia punyanya barang, jadi nggak masuk akal. Jadi, di sini itu ada peminjaman ID, yaitu peminjaman ID ini merupakan foreign key. Foreign key dari peminjaman, dari entity peminjaman. Jadi dia digunakan, ya lihat ya. Nah ini. Jadi dia itu memiliki dua primary key. Jadi item peminjaman ini memiliki primary key dari barang ID, yaitu dari primary key dari tabel barang, dan juga peminjaman ID, yaitu di sini adalah primary key dari peminjaman. Nah, mereka berdua ini dijadikan primary key dari item peminjaman. Seperti itu. Jika kita mau, kita sudah menampilkan ya tadi ya. Apa perlu ditampilkan lagi ya? Ini from item peminjaman. Ini di blok, lalu ketik F5. Nah, seperti kita lihat di sini primary key-nya ada dua. Jadi ada di barang ID yang sudah kita tambahkan di sini, lalu ada peminjaman ID yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, itu yang dimaksud. Sama halnya dengan kepala lab. Kepala lab, jika kita lihat di sini, tidak memiliki primary key. Jadi dia menggunakan primary key dari foreign key, lab ID, dan juga dosen ID. Nah, ini dia. Lab ID dan juga dosen ID. Jika kita select from kepala lab, F5. Oh, salah. Kelapa lab kita nulisnya. Astagfirullah. Nah, ini. Mohon maaf itu error karena salah input ya. Tipe. Nah, ini dia. Ini ada primary key, lab ID, dan juga dosen ID. Seperti di atas. Lalu selanjutnya adalah memasukkan value-nya. Memasukkan value. Oke, jadi kita masukkan value dari jenis barang. Karena kita di sini minimal menginputkan 3 barang, 3 data. Jadi kita harus menginputkan 3 data. Jadi caranya bagaimana? Misalnya kita mau masukkan value ke dalam entity jenis barang. Jadi kita gunakan insert into, masukkan ke dalam entity jenis barang dengan atribut dalam kurung nama jenis dan keterangannya. Ini caranya. Lalu values, enter, lalu values isinya dalam kurung, ini datanya urut ya.
Jadi di sini ada jenis barang CPU, nama jenisnya CPU dengan keterangannya tersedia. Lalu data yang kedua, ini dikasih koma ya, dikasih koma. Terus yang kedua ada sound system dengan keterangan tersedia. Lalu ada nama jenis barang monitor dengan keterangan tersedia juga. Nah, itu. Kita jalankan di bawah jenis barang. Nah, ini dia. Ini kan sudah dimasukkan ya. Kalau gini berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya di sini ada lab, entity lab. Di sini insert into lab. Nah, dengan atribut nama lab dengan deskripsinya, values-nya yaitu lab GIS dengan di sini lab yang mempelajari sistem operasi, lab pembro, lab yang mempelajari tentang pemrograman, dan lab BASDA, lab yang mempelajari tentang data ya. Tuh. Oh ya, sebelumnya di sini bersifat kita lihat ya. Di sini nama jenis itu pasti bersifat mandatory. Berarti kalau misalnya kita di sini mau tidak menginputkannya, maksudnya kita inputkan dengan kosong, itu tidak bisa, pasti sistemnya akan error karena dia bersifat mandatory dan itu berlaku untuk semua yang diisikan dengan not null seperti itu. Kita jalankan di sini lab. Kita sudah buat listnya di bawah. Nah ini kan sudah nih. Lalu yang selanjutnya kita masukkan dosen. Insert into ini dosen dengan nama Amanda dengan NIP ini, Fania dengan NIP ini, dan Amanda Fania dengan NIP itu. Ini kita lihat dosen. Nih, F5. Nah, ini ya, sudah berhasil. Lalu selanjutnya ada barang. Oh, ada UKM. Di UKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi, di sini saya masukkan nama UKM, yaitu etalase dan baluwana. Namun, saya mau menginputkan suatu atribut yang memiliki sifat optional. Di sini adalah keterangan. Jadi, saya nggak mau nginputin keterangan dari UKM etalase dan baluwana. Sebaliknya, saya di sini membuat yang kedua, insert into UKM dengan atribut nama UKM dan keterangannya, dengan values-nya Omacho sebagai nama UKM-nya dan keterangannya UKM mengenai olahraga. Kita lihat di sini jika ditampilkan seperti apa. Nah ini, karena dia bersifat optional, jadi kalau misalnya nggak diisi itu nggak apa-apa. Jadi dia bersifat nol itu nggak apa-apa. Namun dia kalau diisi pun juga tidak apa-apa gitu. Namun beda halnya dengan ini yang bersifat mandatori atau not null, dia wajib untuk diisikan. Jadi dia tidak mungkin ada tulisan nol. Kalau misalnya dia nggak diisi, nanti pasti akan error. Tuh. Selanjutnya di sini ada barang ya, ini sama nomor serinya diisi, kepala lab juga seperti yang lainnya, jadi tanggal mulai, tanggal selesai, statusnya. Nah, tanggalnya kan saya sudah bilang cara menginputkan value dari tipe jenis data, tipe data dari date itu 4 digit dari tahun, strip, lalu bulan, lalu strip tanggal, seperti itu. Kita lihat di kepala lab bagaimana. Aduh, salah. Nah, ini tanggalnya di sini. Lalu jika sudah, di sini ada aslab sama seperti sebelumnya, pengembalian juga sama seperti sebelumnya, dan lain-lain. Ini semuanya sama ya. Ini. Tapi di sini kita lihat item peminjaman, itu kan item peminjaman hasilnya banyak ya. Tapi saya di sini item peminjaman cuman mengisi di atribut kondisi barang saat keluar. Nih, karena dia bersifat wajib diisi, jadi saya di sini mengisi itu saja, baru utuh cacat dikit. Sementara ini bersifat optional, jadi saya tidak mengisi semuanya. Ini adalah foreign key ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari bagian yang pertama. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Yaitu di sini kita lihat yang bagian yang kedua adalah, sebentar saya
Implementasikan ERD, rental mobil yang ada di materi ini. Kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Sebelumnya saya mau istirahat dulu ya. Baru saya akan menjelaskan dari yang di PPT. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjut. Baik, jadi kita akan membuka materi dari PPT-nya. Ini adalah latihan yang harus dikerjakan. Jadi, kita lihat, ini adalah ERD yang harus dikerjakan, terdiri dari beberapa entity, yaitu ada entity pabrikan, ada entity tipe, mobil, penyewaan, sopir, dan juga peminjam. Berarti totalnya ada 6 entity. Lalu kita lihat di sini latihannya kita harus ngapain. Jadi yang pertama kita harus buat DDL. Jadi dengan spesifikasi, yang pertama semua tabel harus memiliki primary key auto increment yang dimulai dari 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data baru. Yang kedua, kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sementara kolom yang not 0 berarti nilainya tidak boleh kosong. Bentar. Ya ampun, ternyata belum di-share screen. Maaf. Ya ini entity-nya ya. Ini entity-nya ada 6. Ini latihannya. Lalu yang kedua, pada tabel tipe jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa di luar range tersebut pasti ditolak. Nah, ini latihan yang selanjutnya. Tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem, lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari tidak. Jika lebih dari 5 hari tidak diperbolehkan, dan jika itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Lalu yang kedua di sini isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data. Kemudian menggunakan query builder, tampilkan nama customer serta tanggal berapa, nama customer serta tipe mobil yang disewa, dan nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Baik, saya akan buka pause screen-nya. Di sini sama seperti sebelumnya ya, saya membuat sebuah entity-nya terlebih dahulu dan atributnya. Lalu kita akan bandingkan di sini ya. Nah, jadi kecilin aja biar nggak bolak-balik. Ini kurang besar, jadi saya akan lihat di sini karena sudah di zoom ya. Jadi kita lihat di sini pabrikan memiliki dua atribut ya. Aduh, kebesaran ya Allah. Gimana? Nggak mau diperkecil guys. Aduh, malah ini yang salah. Oke, baik. Ini karena agak susah ya. Saya bingung nih sama informasi ini. Jadi kita lihat di sini ada 2 atribut. Jadi atributnya ada pabrikan, ada ID pabrikan dan juga nama pabrikannya. Lalu yang kedua ada tipe, di sini atributnya juga. Ini semuanya sudah saya sesuaikan ya. Ini ada tipe, kita lihat di sini tipe, ya Allah besar banget. Ini tipe tuh ada 4 atribut dengan 1 foreign key. Foreign key-nya itu ID pabrikan. Jadi dia punya relationship dengan pabrikan. Lalu selanjutnya ada sopir. Di sini sopir ada di sebelah mana ya? Aduh, gedean lagi nih. Nah, ini sopir. Sopir di sini memiliki berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atribut. Foreign key-nya tidak ada ya. Jadi dia 5 atribut nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu peminjaman. Peminjaman pun sepertinya di sini tidak mempunyai foreign key ya. Ini peminjaman. Nah, ini peminjaman memiliki 1, 2, 3, 4. 4 atribut dengan 0 foreign key. 1, 2, 3, 4. Lalu ada mobil. Mana mobil? Nah, ini mobil.
Mobil di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 dengan 1 foreign key. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya itu. Terus penyewaan juga seperti itu. Mana penyewaan? Nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7, lalu di sini ada 3 foreign key-nya. Nah, ini sudah semua. Oh ya, sebentar ya teman-teman. Ini baterai saya lowbat ya. Mau ngambil casan dulu. Mohon maaf, sebelumnya di sini ada ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah membuat semua entity, oh ini share screen-nya belum. Nah ini, entity dan juga atributnya. Lalu di sini kita masukkan relationship-nya. Nah ini, sama seperti sebelumnya, kita lihat kalau oh salah. Di sini yang memiliki relationship itu ada tipe dengan relationship-nya yaitu pabrikan dengan ID pabrikan sebagai foreign key-nya. Lalu mobil di sini ada, mohon maaf, ada tipe ya. Foreign key-nya tipe, penyewaan memiliki 3 foreign key yaitu ID mobil, ID sopir, dan ID peminjam. Jadi relationship-nya ada itu saja. Lalu selanjutnya di sini saya menerapkan di default-nya beberapa ketentuan. Jadi ketentuannya adalah pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Jadi saya tampilkan di sini di default. Jadi di sini kita alter tabel tipenya. Tipenya dengan alter kolomnya keterangan. Jadi kita di sini set atribut keterangannya dengan set default-nya yaitu tanpa keterangan. Maksudnya default itu apa? Maksudnya jika kita tidak mengisi atau itu bersifat, maksudnya tidak diisi, itu biasanya bukan biasanya, pasti akan keluar keterangan tanpa keterangan, seperti itu. Ini jika tidak diisi default-nya adalah tanpa keterangan, gitu maksudnya. Lalu selanjutnya ada ini, kita lihat ya. Tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem, gitu. Jadi di sini alter tabel pada entity penyewaan, alter column tanggal. Jadi atribut tanggal ini di set default-nya menggunakan now. Now itu maksudnya apa? Karena di sini saya disuruh menggunakan default dari tanggal sistemnya, berarti tanggal sekarang. Jadi di sini ada fungsinya itu tinggal nulis seperti ini, now terus dalam kurung. Pasti dia akan menunjukkan tanggal pada hari ini gitu. Lalu selanjutnya kita akan menunjukkan yang ini. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut pasti ditolak. Nah ini, jadi di sini add constraint, alter tabel add constraint namanya cek ya. Kalau misalnya menetapkan sebuah ketetapan itu namanya cek. Jadi cek mobil, cek dengan atribut harga sewanya. Ini 199.999 dan ini harus lebih dari harga ini. Jadi kalau misalnya kurang dari harga ini, pasti nanti akan ditolak. Dan harga sewanya itu harus kurang dari 600.000. 600.000 01 gitu. Jadi dia nggak boleh lebih dari 600.000 seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada ini. Nih, lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi di sini ada alter tabel penyewaannya, entity penyewaan dengan atribut mobil, cek mobilnya ini. Lalu ini hari sewanya, hari sewa. Oh ini entity mobil ya maksudnya.
hari sewanya itu harus kurang dari 6, kalau lebih dari 6 itu pasti nggak dibolehin. Kalau ini, hari sewanya ini harus kurang dari 6, kalau misalnya lebih dari 6 nggak dibolehin, dan hari sewa lebih dari 0 itu maksudnya dia itu, nggak boleh kurang dari 0, pasti dia 1, nilainya 1 gitu, 1 sampai 5 gitu. Nah, ini berarti sudah di-default-kan semua, selanjutnya kita mengisi tabelnya. Sama seperti sebelumnya ya, cara mengisi tabelnya ya seperti biasalah, seperti inilah. Lalu nanti akan saya tunjukkan output-nya setelahnya dan menjelaskan ya, seperti apa hasil dari default yang telah saya tentukan dan ceknya. Jadi, di sini kita akan lanjutkan ke bagian yang ini. Jadi kita, ingin menampilkan suatu tabel dengan, atribut itu aja gitu misalnya. Jadi di sini yang pertama kita, minta dimunculkan nama customer dan tanggal berapa dia menyewa mobil. Jadi dia cuma muncul itu aja, 2 aja, nggak boleh, selain itu. Nah, bagaimana caranya? Ini ya, jadi select A. A itu, nama peminjam. Jadi maksudnya gini, select A dot nama peminjam, B dot tanggal. From. Nah ini, A ini apa? A itu artinya dia adalah entity peminjam. Join digabungkan dengan B. B di sini itu penyewaannya. Jadi di sini B itu adalah entity penyewaan, sementara atribut yang kita butuhkan adalah nama peminjam dan tanggalnya kan tadi yang diperlukan. Jadi using ID peminjam. Maksudnya using ini apa? Jadi kita lihat ya, kita lihat entity peminjam dan juga penyewaan. Lihat di sini. Nah ini, penyewaan memiliki foreign key ID peminjam. Nah, sementara peminjam ada di bagian bawah sini kalau nggak salah. Nah ini, peminjam memiliki primary key ID peminjam. Gitu. Jadi mereka berdua ini kan dihubungkan oleh foreign key ID peminjam. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kita harus mencari suatu atribut yang menghubungkan dua entity tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat ya, ini sudah berhubungan. Jadi peminjam ini adalah entity dari atribut nama peminjam dan penyewaan ini merupakan entity dari atribut tanggal. Nah, coba sekarang kita ini sudah dijalanin ya, udah di-run. Jadi kita coba, oh ini nih, ini langsung aja deh di F5. Nah ini, jadi di sini ada nama peminjam. Nama peminjamnya ada si A, si B, si C dengan tanggal penyewaannya yaitu dari tanggal ini. Nah ini yang dimaksud. Lalu yang kedua di sini ada nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Kita lihat di sini yang kedua, jadi from A, peminjam itu A, sementara yang B itu entity penyewaan. Kita butuh atribut nama peminjam dan nama tipe gitu. Nah kan itu jauh tuh, relationship-nya saling menyambung satu sama lain gitu. Jadi kita harus kita harus, buat sebuah jembatan dulu agar nama peminjam ini dapat di-join dengan nama tipe gitu. Jadi agar entity ini dapat digabung dengan entity ini, gitu, biar digabung. Jadi pertama kita lihat relationship-nya dulu ya, misalnya ini, kita pakai yang ini aja karena yang ini kegedean kita nggak bisa jelasin kalau gitu dong. Nah ini. Jadi, di sini kita lihat ada entity peminjam dan penyewaan. Peminjam dan penyewaan. Jadi kan dia mau dari sini menuju ke tipe. Tipe sini kan masih ngelewatin ini, baru ke sini. Jadi dia harus melewati ini semua. Jadi kita hubungkan ini ke sini, dan lalu ini ke sini gitu. Jadi ada 4 ya. Jadi ini ada yang pertama entity peminjam dan yang kedua yang B yaitu entity penyewaan dengan ini adalah jembatannya atau foreign key primary key-nya. Lalu kita join-kan lagi mobil C. Ini kan ada mobil nih, yang disambungkan berikutnya mobil kan. Nah itu mobil, kita tandakan mobil itu dengan C using ID mobilnya. Jadi dia di sini kan penyambungnya antara ini dan ini ID mobil nih, antara penyewaan dan mobil. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu join tipe D, ini adalah entity D, using ID tipe. Jadi antara hubungan dari sini ke sini, itu pasti adalah menggunakan foreign key, primary key, ID tipe, seperti itu. Baru kita bisa mengakses nama peminjam dan juga nama tipe. Itu.
Jadi kita jalanin. Nah ini kan sudah sesuai nih. Nama tipenya Dairy Milk, Suzuki A12, dan Honda 55. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir di sini ada ngelak soalnya guys. Nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Jadi kita lihat di sini, ini ada yang ketiga nih. Kan, ini. Mana ya RD-nya ya? Nah ini. Jadi kita di sini perlu nama peminjam dan nama sopir. Jadi kita melalui peminjam sebagai A dan penyewaan sebagai B. Ini peminjam ke sopir. Jadi dari sini terus ke sini baru ke sini. Nah, ini kan 3 aja nih. Jadi kita A, B, sama C. Jadi kita menghubungkan antara peminjam dulu ke penyewaan. Nah, ini peminjam ke penyewaan di-join menggunakan atribut sebagai foreign key atau primary key yaitu ID peminjam. Lalu kita join dari sopirnya, ini yang punya atribut nama sopir yang kita perlukan, sebagai C using ID sopirnya, sama seperti ini. Nah kan kalau gitu kita baru bisa ngakses nama peminjam dan nama sopirnya. Kita jalani lagi. Nah ini ada nama sopirnya Budi, Siti, dan Joko. Nah ini berarti sudah selesai ya. Sekarang saya akan menunjukkan satu persatu dari datanya. Jadi di sini tipe nih. Nah, ini adalah contoh dari default-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini di bagian tipe, kita cari tipe. Nah, di tipe ini kan ada aslinya ada keterangan, tapi di sini nggak saya isi karena saya pengen nunjukin kalau default-nya berhasil gitu. Jadi saya cuma masukin nama tipenya aja, ini 3. Nah, keterangannya saya isi karena saya sudah set default-nya sebagai tanpa keterangan kalau misalnya nilainya nggak ada. Jadi kita akan lihat ini isinya tanpa keterangan semua. Seperti itu. Lalu mobil. Oh ya ampun, salah. Nah, ini mobil. Ini mobil ya. Ini harga sewanya, saya cuman range-nya dari 500.000, 400.000, 600.000 harga sewanya. Kayaknya kita sudah ngeset itu ya, harga sewa ya. Mana harga sewa? Nah ini, harga sewanya cuman segini. Misalnya kita mau nambahin juga nih value-nya. Misalnya kita masukin 100.000, bisa apa enggak ya? Kita value-nya ke mobil. Mana mobilnya? Ini mobil. Misalnya insert into mobil, warna mobil, koma tahun, terus harga sewa dan harga beli. Nah, ini. Lalu kita copy paste aja yang di atasnya biar nggak kelamaan. Ini satu aja ya. Nah ini, misalnya value-nya di sini pink. Salah. Nah ini pink. Untuk warnanya pink. Ininya tahunnya 2022. Nah, ini harga sewanya misalnya kita set jadi 100.000. Sementara satunya ini tuh warna putih. Ininya 2003 misalnya. Ininya diubah lebih dari 600.000 berarti 700.000. Nah, ini kita ubah ya. Ini misalnya jadi masalah. Ini 1. Ini misalnya jadi 8 gitu. Nah, ini kita jalanin coba bisa apa enggak. Nah, ini kan nggak bisa. Failing row consent, ini nggak bisa karena kita udah ngeset sebelumnya. Kalau ini tuh harus gini aja gitu. Ini tuh harus lebih dari segini. Kalau ini harus kurang dari segini gitu. Nah, ini contohnya berarti sudah ya.
Lalu selanjutnya di sini ada penyewaan, ini penyewaan ya nih. Lalu ini ada pabrikan, ini sopir, kalau ini adalah peminjam. Nah ini sudah semua guys. Kalau nggak salah tuh ada yang saya anu satu lagi, apa ya? Ya kurang lebih ginilah ya. Jadi itu sudah saya kerjakan semua, semoga itu dapat dipahami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.